Indonesia adalah negara yang menentang segala bentuk kolonialisme di atas muka dunia ini. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 1945, bahwasannya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Seruan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsekuensi secara ideologis, bukan secara simpatis. Bung Karno berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjelajahan Israel. Tak perlu kita menjadi muslim, tak perlu kita menjadi mukmin, akan tetapi cukuplah kita menjadi manusia. Itu sudah menjadi syarat kita bisa mendukung Palestina. Hadirin, saudaraku, lihatlah dan buka mata kalian. Saudaraku, lihatlah telinga, bukalah untuk mendengar. Bangunlah dari tidur panjang wahai kaum muslimin. Bangunlah dari tidur panjang wahai kaum mukminin. Tidaklah kita malu dengan kebahagiaan kita. Tidaklah kita malu dengan kehingar-bingaran yang kita rasakan saat ini. Bahwasannya ada di belahan sana seorang anak kecil yang harus merasakan rintihan sayatan demi sayatan. Ada yang bisa merasakan jeritan demi luka yang terkelupas, raman perih daging yang putus dari tubuh-tubuh mereka, tangisan yang puncak sakitnya tulang belulang mereka tercerai-berai secara terpisah. Saudaraku, hari ini kita bisa makan dengan enak, kita bisa merasakan kenyamanan dengan enak, dengan nyaman. Bahwasannya di langit sama, di langit yang di sana yang sama, tempat yang sama, belahan yang sama, ada anak-anak yang merintih kelaparan, ada anak-anak yang kegelisahan dalam keadaan ibadah mereka. Mereka merasakan kegundahan kejiwaan dalam hidup mereka. Itulah Palestina, tanah para nabi, tanah Al-Quds, tanah suci. Saudaraku, bangunlah dari tidur panjang kalian wahai hamba Allah. Bangunlah dari tidur panjang kita wahai kaum muslimin. Curahkan iman kita, seluruh jiwa pengorbanan kita untuk Palestina. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Apakah itu dengan amal kita, apakah itu dengan harta kita, apakah itu dengan ilmu dan ide gagasan kita. Berikan yang terbaik untuk Palestina, saudara-saudara kita yang di sana. Saudaraku setanah air, seiman, bahwasannya tanamkanlah ke dalam jiwa kita rasa cinta terhadap Palestina. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak akan beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sampai kita mencintai saudara kita ma yuhibbu li nafsi, melebihi apa-apa yang kita miliki dalam diri kita. Saudara-saudaraku setanah air, tanamkanlah dalam diri kita untuk berjuang bersama Palestina. Ketahuilah bahwasannya roh itu berkoloni, roh itu bersatu. Dia akan disatukan dengan jiwa-jiwa yang baik. Jika jiwa itu baik, kita akan disatukan dengan jiwa-jiwa yang baik. Jika jiwa-jiwa kita kotor bahkan rusak, maka itu akan disatukan dengan jiwa-jiwa yang rusak. Datang seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi, aku sangat mencintaimu." Kata Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai, bersama orang-orang yang engkau kasihi. Maka hadirin yang hadir pada hari ini, berapa besar cinta kita terhadap Palestina. Jika kita cinta terhadap Palestina, maka insya Allah ketika kita di surga kelak akan disatukan bersama para nabiin, para syuhada, para solihin dan sidikin. Biruh bidam nafdi kaya aqsa, biruh bidam nafdi kaya aqsa.
biruh bitam nafti kaya akso. Hadirin, kita lihat bahwa Zionis saat ini tidak akan rela, kaum Zionis, kaum Yahudi dan kaum Nasara tidak akan rela sampai kepada kita, sampai mereka tidak akan rela kita untuk mengikuti agama mereka. Walang tardo angkal Yahudi walang Nasara, tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani itu hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Hadirin, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadis betapa munafiknya orang-orang Zionis itu, betapa kejamnya mereka, betapa kejinya mereka membantai, merampas, membunuh kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Padahal mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembuat makar. Hadirin, bangunlah dari jiwa-jiwa yang tenang, bangunlah dari tidur panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah, melihat keadaan saudara kita saat ini, kita iri dengan kesyahidan mereka, kita iri perjuangan mereka, mereka yang wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan di jalan Allah. Sesungguhnya kita iri. Mengapa? Karena mereka sudah dijelas surganya, sudah dijamin surganya. Yang belum jelas ialah kita. Apakah kita nanti wafat dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tidak ada yang tahu. Maka hakikatnya mereka yang wafat di sana, mereka tidaklah mati, mereka hidup di sisi Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, dikatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itu tidak mati, bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah, tapi kita saja banyak yang tidak merasakan itu. Hadirin, inilah jalan kebenaran, inilah jalan yang hakikat dalam Islam, jalan yang penuh kita harus tunaikan dalam keikhlasan. Inilah jalan Islam, menang atau syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.